Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita akan mempelajari materi tree, branches tree, dan AVL tree. Yang pertama aku akan jelasin tentang tree. Aku share screen dulu ya. Oke, yang pertama tree. Kita mulai dari tree. Apa sih tree itu? Ya kayak namanya tree itu kan pohon. Pohon itu kan dia itu memiliki sebuah hierarki. Hierarkinya kalau di sini tuh dia itu ada akar, ada akarnya, kemudian ada cabang atau ranting dan daunnya. Nah, tree ini pertama gunanya buat apa di sini tree? Untuk struktur data, tree itu dia itu gunanya untuk menelusuri data-data tertentu. Misalnya, teman-teman itu nyari di Google searchingnya A. A itu dia itu sebagai rootnya. Kemudian teman-teman bakal dikasih rekomendasi apa, kemudian ayah atau apa yang berhubungan dengan A. Itu rekomendasinya berdasarkan tree atau searching teman-teman yang nanti ada di database-nya di Google. Di sini 3 bagian ya, akar, cabang, dan daun. Kemudian di file system, nanti kalau teman-teman belajar di sistem operasi, teman-teman itu bakal bisa ngelihat mulai dari user, kemudian dia itu prosesnya, dia akan menghasilkan apa, kemudian proses itu terakhir hingga sampai akhir gitu. Nah, kalau seluruh perusahaan, yang atas sendiri kan dia kan seperti project manager, terus yang bawah itu seperti bagian divisi apa, kemudian banyak kan juga staffnya. Oke, nah ini komponen dari tree-nya. Jadi tiap bulatan di sini yang aku tunjuk di putar-putar ini itu namanya node. Aku berapa, Sar? Itu namanya node. Node itu akan membentuk tempat dari variabel-variabel tree. Nah, node yang pertama kali dibentuk dia akan menjadi sebuah root. Root ini akan menghasilkan anak-anak baru. Anak-anaknya itu berupa cabang-cabang di sini, cabangnya. Di sini node 1 sebagai root punya anak 2 dan 3. Nah, kemudian node yang tidak memiliki anak sama sekali itu disebut dengan leaf atau daun di sini. Oke, terus di tree ini ada hubungannya antara satu node dengan node lain. Misal, sibling node yang memiliki parents yang sama. Jadi misal 2 di sini kan punya anak 4, 5, 6. Jadi 4 adalah siblingnya dari 5 dan 6. 5 sibling dari 6 dan 4 seperti itu. Ancestor yaitu dari node X, node yang ditemukan ketika menyusuri tree ke atas dari node X. Jadi misal ancestor dari 4 adalah di sini node 4. Dia adalah 2 dan 1. Kita susuri 4 garis naik ke atas hingga ke rootnya dia. Misal di sini aku coba 8. Dia ancestor dari 5, 2, 1. Kemudian descendant dari node X, node yang ditemukan ketika menyusuri tree ke bawah dari node X. Jadi seperti keturunannya lah descendant itu. Misal di sini aku descendant dari 2 adalah 5, 8, 9. Jadi yang 2, 4, 5, 6, 8, 9. Jadi dia menyusuri ke bawah. Semua yang di bawah ini adalah descendant dari 2. Kemudian 3 otomatis 7 dan 10. Oke, terus di tree ini dia ada level. Levelnya 0, 1, 2, 3. Nah, level 0 ini 1, 2, 3 ini maksudnya gimana sih? Jadi root itu dia pasti berada di level 0. 1, level 1 itu adalah anak-anak dari root. Kemudian level 2, level 3. Jadi level selalu dimulai dari 0. Alasannya kenapa dimulai dari 0, nanti akan ada di registry-nya. Oke, untuk terminologinya di sini bisa dilihat teman-teman. Underscore, successor, ancestor, descendant, parent, child, sibling, subtree, size. Oke, ada latihan juga. Oke, tadi kan rootnya kan A jelas. Parent-nya, parent I adalah H. Ya, parent itu orang tua langsung dari I. Jadi misal teman-teman ditanyain parent H adalah, otomatis dia adalah C. Dan ancestor F, kita lihat F. Oh, naik ke atas. Garis lurusnya C, kemudian A. Descendant B adalah D dan E yang di bawah-bawahnya B nih, yang berhubung langsung ya ke bawah. Childnya C adalah F, G, H. Dia memiliki satu level di bawah langsung oleh C atau yang terhubung langsung. Ya kalau I nggak masuk ya dia ya, soalnya dia bukan tidak berhubungan langsung dengan C. Jadi ini adalah child dari yang H kalau misal ditanya.
Kemudian sibling G di sini G, siblingnya itu apa? F dan H yang di samping aja. Dia orang tuanya sama ya, bukan orang tuanya beda. Misal teman-teman di sini sibling E adalah jawabannya dia aja. F, G, H ini nggak perlu karena dia orang tuanya udah beda. Terus size-nya ini apa maksudnya apa? Jadi berapa banyak note di tree ini? Misal A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu berapa? Itu kan 9 kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9. Terus height-nya, tinggiannya. Ingat teman-teman di sini mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Sehingga tingginya 3. Leaf yang dia tidak memiliki anak. Jadi yang berada cabang terakhir, misal D, E, F, G, I. Kemudian degree, derajat. Derajat C itu berapa? Maksudnya derajat di sini itu berapa banyak anaknya C. Di sini kan 1, 2, 3. 3. Misal degree-nya B berapa dia? 2 karena D dan E. Gitu. Nah, ini degree dari node B ada 2. Oke, ini definisinya. Nah, tree itu juga ada di ordered sama unordered. Kalau order itu dia itu diurutkan. Jadi node kiri paling lebih tua daripada yang kanan. Kemudian kalau misal unordered dia itu masukannya itu terserah. Misal kalau kiri kan berarti yang kiri tadi 90, yang kanan 30. Kalau unordered ini dia itu bisa yang kiri itu 20, yang kanan itu 90. Oke. Nah, kita masuk ke binary tree. Binary tree ini pengembangan dari tree sendiri. Kalau tree yang tadi teman-teman bisa lihat di sini, nah dia kan anaknya kan bisa 3. Di binary tree dia itu anaknya itu cuma harus wajib 2 di sini. Nggak boleh lebih dari 2, maksimal 2. Nah, 2. Nah, terus kemudian kenapa tadi aku ngomong kenapa harus level dari level 0? Karena di binary tree nanti itu level itu berdasarkan berapa maksimal node yang bisa ditampung level tersebut. Misal, tadi kan level 0. Kita pakai 2 pangkat 0, dia hasilnya 1. Maksimal di level 0 harus ada cuma 1. Di level 1, 2 pangkat 1, 2. Di level 2-nya, 2 pangkat 2, 4. Dia 4. Di level 3-nya, 2 pangkat 3, 8. Seperti itu. Jadi, kenapa dinilai level 0? Karena 2 pangkat level tersebut adalah jumlah maksimal dari tree yang dari node yang bisa ditampung level tersebut. Oke, kemudian ini ada complete binary tree. Maksudnya complete binary tree di sini itu dia itu node di sebelah kiri harus terisi penuh. Jadi sebelah kiri di sini dia harus diisi terlebih dahulu semuanya. Kemudian kita baru boleh mengisi yang kanannya. Nah, kalau incomplete kan seperti ini. Dia incomplete karena di sini dia belum diisi. Di sini juga nggak ada, langsung ke sini. Dia jadinya incomplete. Terus yang ini kenapa kok incomplete? Karena tadi ini kan udah diisi sampai level 0, 1, 2, 3. Level 3-nya udah ada. Di sini sedangkan level untuk 2-nya ini masih belum ada di sini. Jika ingin yang kanan dijadikan komplit, kita tinggal masukkan 2 anak lagi di sini. Misal anak kiri dan anak kanannya ditambahkan, maka dia jadi komplit. Jadi level sebelumnya harus diisi terlebih dahulu. Squid binary tree yang semua note-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 anak. Jadi di sini dia cuma punya anak kiri atau anak kanan aja. Nah, kayak mana ya? Kayak ini dia. Dia punya 1 anak aja di sini. 3 ini. Nah, ini tingkat 0 jumlah maksimal 2 pangkat 0, tingkat 1 2 pangkat 1. Nah, binary tree sendiri bisa dipresentasikan dengan array atau linked list nantinya. Untuk array sendiri dia itu root itu pada indeks ke 0. Jadi misal nama array-nya indeks ke 0, dia adalah root. Kemudian indeks pertama dia itu anak kiri, indeks keduanya anak kanan. Kemudian terus hingga sampai berapa yang ingin ditampung. Oh iya, tadi aku lupa juga untuk tree, binary tree dia wajib dituliskan di sebelah kiri dulu.
Itu sudah aturan. Nah, di sini rumusnya anak kiri pada not I berada pada indeks 2 pangkat I plus 2. 2 kali I plus 1 di sini, kanannya plus 2. Kalau misal link list, teman-teman yang kemarin codingan link list kan masih ada. Jadi dia itu nanti yang dia nyambung kiri kanannya dia berubah menjadi anak kiri anak kanan aja dia. Untuk penyambungannya tinggal teman-teman nggak usah, misal kemarin link list kan tinggal dia ada feedbacknya kan. Di sini teman-teman nggak perlu feedback. Jadi tinggal anak kiri anak kanan aja hingga sampai akhirnya. Oke, ini latihannya. Nah, untuk programnya di sini teman-teman bisa lihat type def struct tree, dia integer data, dia untuk nampung data ya teman-teman inputkan nanti. Tree pointer left, dia untuk menunjuk ke anak kirinya. Kemudian tree pointer right menunjuk ke anak kanannya di sini. Jadi yang dimaksud tree left, tree right itu cuma panah ini dia. Panah ini sebenarnya itu pointer di sini. Nah, variabelnya nanti kita jelaskan dengan tree pointer pohon. Jadi ini nanti namanya pohon variabelnya. Oke, ketika kita misal bikin tree, otomatis kita harus manggil fungsi namanya create. Create itu pertama itu kita kosongkan semua tree terlebih dahulu. Kita masih ibaratnya kita pesen memori di komputer itu. Jadi kita pesen tempat terlebih dahulu, tapi isinya itu belum ada apa-apa. Itu create. Kemudian clear, dia itu menghapus semua elemen. Di misal teman-teman punya tree kayak gini, dia itu semuanya bagian itu bakalan dihapus di sini, dikosongkan atau kembali ke bisa manggil fungsi create-nya di sini. Empty, dia itu mengecek apakah tree itu kosong atau tidak di sini untuk fungsinya. Delete menghapus node tertentu atau misal di tree itu sudah ada angka 10, teman-teman menghapus itu nanti bisa. Operasi insert, find, transfers. Insert ini ditambahkan tree-nya sebuah node ke dalam tree. Ya, kalau binary tree nanti dia kan harus 2. Jadi teman-teman akan melakukan pengecekan apakah dia anaknya sudah 2. Kalau sudah ya kita lanjut ke anak kirinya lagi. Kalau misal belum, dia ke anak kanannya. Terus find, mencari apakah node tersebut ada di tree. Transfer ini dia itu searching, dia akan mencari. Jadi sebelum kita find, di sini kita kan perlu searching kan. Searchingnya itu pakai transfers, bisa pakai transfer, dua lagi nanti kalian dijelasin di sini. Count itu menghitung, jadi kayak size tadi, height-nya tinggi, find max, find min, find max, nilai terkecil, nilai terbesar, dan cara dia mengetahui anak sebuah node jika punya. Ilustrasi insert lah, jadi dia ada root, insert, root, 65. Jadi di sini kita akan memasukkan 65 sebagai root atau akarnya, kemudian insert 5 sebagai left atau anak kiri dari root tadi, kemudian 70 sebagai anak kanannya, kemudian insert left 3. Jadi kita akan memasukkan 3 sebagai anak kirinya. Kita cek di sini. 65, anak kirinya ada nggak? Oh, udah ada di sini. 5. Kemudian cek anak kirinya 5, ada nggak? Oh, nggak ada, 3. Jadi 3 bisa dimasukkan di sini. Kemudian insert right 10. Kita cek 65. Anakannya 70. Oh, udah ada 70. Kemudian kita itu nggak langsung input ke sini. Kita harus kembali feedback ke sini. Ke 65, kemudian ke 5 lagi. Cek lagi di sini. 5. Anakannya ada belum? Oh, belum ada. Kita jadi bisa langsung masukkan 10 jadi anak kanannya 5 tadi. Nah, transfers yang tadi searchingnya dia itu ada 3 cara. Pre-order, in-order, atau post-order. Bedanya apa sih? Kemudian, nah, ini untuk pre-order. Pre-order itu jadi yang pertama kali dikunjungi, dia akan langsung dicetak. Jadi pertama kan dia dari root. Root itu akan langsung dicetak. A, kemudian kanan kirinya B, kemudian hingga ke C. Nah, seperti ini. Dia A, B, D, G, H. Setelah dia selesai, dia akan kembali ke atas dan ke E, I, dan kembali ke A, C, F, J. Itu nanti teman-teman bisa
dioperasikan dengan aritmatika. Yang dikunci pertama kan root. Dia bahkan garis miring ini, kemudian bintang, plus A, B, kemudian naik lagi, turun lagi, minus, kemudian C, naik, turun D, kemudian naik, kemudian plus E dan F di sini. Nah, kalau in order, dia itu ke anak kiri dulu, kemudian ke rootnya, ke C, biar lebih gampang seperti ini. Jadi dia A, harus tadi kan A, B, D, G. Itu dicetak secara berurutan kan. Di sini beda dia. Dia akan ke kiri dulu, suruh sampai akhir. Nah, setelah akhirnya dia akan dicetak jika sudah akhir. G, naik lagi, D, H, kemudian ke B, E, I, dia naik lagi ke A, langsung ke A, turun ke sini, F kan dia cuma satu setnya kiri di sini, J, kemudian dia balik ke C. Kalau post order, dia itu B, dia naik, tapi nggak dicetak, dia ke C, baru yang rootnya terakhir. Nah, seperti ini. A, dia turun ke B, turun ke D, turun ke G. G dicetak lagi, terus dia ke kanan, ke H, terus dia ke D, terus dia naik, belum dicetak, dicek dulu apakah ada. Oh, ternyata ada I, dicek lagi, E, B, dia nggak langsung nyetak A, dia nyetak, ini nggak dicetak, langsung ke F, terus langsung ke J, dicetak J, F, C, baru A. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sesuai namanya dia, in order. Ya, kemudian pertama pre-order. Pre-order dia akan cetak root terlebih dahulu di sini. Root dicetak terlebih dahulu. Kemudian kalau in order, rootnya itu dia akan dicetak di tengah. Di tengah dia akan mencetak rootnya. Nah, post order dia akan mencetak root di akhir. Yang beda kan itu nantinya. Ini level ordernya nanti. Nah, kita searching nanti mulai dari root, hingga teman-teman tergantung pengen pakai in order, post order atau pre order. Tergantung dia akan masuki bagian kiri dulu, baru kanan-kanan. Oke, ini programnya untuk mencari kedalaman height. Dia jika root sama dengan 0 atau rootnya kosong, maka akan dibalikan -1. Atau teman-teman bisa return 0, dia akan berikan nilai 0. Integer U, height, dia akan pakai rekursif di sini namanya. Height, dia akan yang direkursif adalah kaki kirinya, anak kirinya, root left, V, dia akan rekursif anak kanannya. Jika U nilai dari ketinggian anak kirinya lebih besar pada V, maka akan mengembalikan U plus 1. Kenapa plus 1 di sini? Karena kan tadi di sini kan -1 di sini. Kalau misal teman-teman mulainya 0, di situ bisa U. Jika di sini return V plus 1 itu. Find min node, jadi nanti akan mencari nilai terkecil dari node-nya. Mencari leaf. Nah, jika root sama dengan 0, printf kosong. Nah, root itu nggak ada apa-apa, dia itu akan sehingga dia dicetak kosong atau masih belum dideklarasikan lah nilai rootnya. Jika root left tidak sama dengan 0, maka leaf root sama dengan right left. Maksudnya gimana? Jika di root tersebut masih punya anak kiri, berarti kan dia bukan daun kan? Kita akan mengunjungi anak kiri tersebut hingga nanti sama dengan 0, maka dia adalah daun tersebut di sini. Nah, ini cara konversinya. Oke. Ini untuk binary tree ya. Tree dan binary tree. Dan kita masuk ke namanya binary search tree. Oke, nah ini contoh BST. BST ini ordered binary tree. Ordered binary search tree ya sebenarnya. Nah, kenapa gitu? Karena tadi kan dia kan datanya ngasal-ngasal kan. Nah, dia itu diurutkan di sini. Yang bagian kiri sini harus lebih kecil daripada rootnya, yang kanan harus lebih besar. Misal 20, di sini harus lebih kecil daripada 20, 10, 15, 6, 2, 8, harus lebih besar 40, 30, 25.
Nah, kalau misal nih ada kejadian, ada sebuah data, tapi dia punya nilai yang sama, seperti misal kita masukkan 20 lagi. Apa yang terjadi? Jadi di sini misal data yang sama dia ada nggak diperbolehkan, jadi harus ada satu data aja di sini nih. Karena itu, misal sebelum memasukkan input, kita harus melakukan pengecekan dulu, apakah data tersebut masih ada, sudah ada, atau belum di tree tersebut. Nah, untuk operasinya dia kurang lebih sama ya, kayak tree biasa. Nah, dimulai dengan menelusuri dari root untuk mencari posisi tepat. Dia jadi misal kita input 13 nih. 13, apakah 13 lebih besar daripada 12? Ya, masuk kanan. Besar daripada 18? Enggak. Dia masuk kiri. Lebih besar daripada 15? Tidak. Tapi lebih kecil kan, dia jadi anak kirinya. Tapi sebelum itu teman-teman, jika elemen X ditemukan, atau berarti sudah ada dalam binary tree ini, nah maka kita tidak perlu melakukan apapun. Atau kita bisa melakukan informasi jika data tersebut sudah ada. Jika tidak, maka akan diletakkan pada node yang sesuai di sini. Nah, untuk delete, teman-teman akan mencari seperti sebelumnya. Jadi di sini ada fungsi searching ya. Kemudian setelah data tersebut ditemukan, dia akan dihapus. Misal data tersebut tidak ditemukan, maka teman-teman bisa memberikan feedback berupa data tidak ada. Jadi itu seperti worst case-nya lah, misal data itu tersebut tidak ada. Nah, yang jadi masalah di sini, bagaimana jika data tersebut adalah sebuah root? Maka jika data tersebut root, maka tidak boleh dihapus di sini seharusnya. Elemen ada di leaf down, elemen berdiri 1, elemen berdiri 2. Di sini penghapusan load down. Nah, jika di sini 7 dihapus, maka ya udah dihapus saja. Nggak perlu ada peraturan khusus atau fungsi khusus jika 7 dihapus. Misal nih 35 dihapus juga. Kemudian jika dia berdegri 1 atau memiliki satu anak. Di sini kan sebelumnya 40. Kemudian 40 dihapus nih. Maka anaknya dari 40 itu, anak kirinya akan jadi anak dari parents-nya 40 di sini. Nah, ini kan 40 dihapus. Kemudian yang jadi penggantinya 40 adalah 30 ini, anak kirinya dari 40 sebelumnya. Oke, kenapa nggak anak kanan di sini? Misal di sini ada 50 lah. Karena misal anak kanan di sini sebenarnya nggak masalah, tapi di sini berhubung tergantung program. Tapi kebanyakan program dia itu ambilnya itu anak kiri. Karena anak kiri kan selalu lebih kecil kan. Nah, misal ini berdiri 1, dia langsung loncat di sini. Nah, misal nih ada yang dihapus 10, apa yang harus dilakukan? Misalnya dihapus 10, teman-teman ini kan dihapus 10 kan. 10 tersebut bisa langsung digantikan dengan mana ya PPT-nya? Oke, langsung di sini harusnya 10 ini. Teman-teman bisa mengatur digantikan dengan yang terbesar di anak kirinya atau yang terkecil di anak kanannya. Jadi misal hapus 10, dia digantikan terbesar di anak kirinya. Di sini terbesarnya kan 8. Jadi 8 akan langsung naik di sini. Kemudian misal digantikan oleh terkecil dari anak kanannya, otomatis 15 yang naik. Jadi ada dua pilihan di sini teman-teman. Bisa pilih yang terkecil dari terbesar di anak kirinya atau terkecil di anak kanannya. Jadi ini dia ada searching-searchingnya. Oke. Untuk bahannya kurang lebih sama sih. Dan kita langsung masuk ke AVL3. Oh iya teman-teman, kalau misal teman-teman bingung gimana konsepnya, teman-teman bisa binary tree visualization. Nah, teman-teman bisa pakai ini untuk visualisasinya gimana dia. 10. Dia akan menjadi sebuah root. Kemudian 11. Terus dia akan menjadi anak kanannya. Kemudian 8.
Dia akan jadi anak kirinya. Kemudian 7, dia akan searching di sini. Kemudian 2, dia akan searching cocoknya di mana. Oh, di sini 2. Untuk visualisasinya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke AVL tree. Oke, jadi AVL tree ini binary search tree yang lebih dikembangkan. Dikembangnya itu gimana? Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia itu nggak imbang di sini. Di sini dia punya 3 node, di sini punya 1, dia nggak imbang. Untuk AVL tree, dia antara bagian kiri dan kanan harus memiliki selisih min 1, 0 atau 1. Selebih itu nggak boleh. Nah, kayak ini dia nggak apa-apa. Nah, terus caranya mengecek dia itu seimbang atau enggak itu gimana? Jadi misal mana ya? Nah, ini. Teman-teman itu ngeceknya dari bawah sini, bagian bawah. Misal 3 anaknya itu kan 0, 0. 5 anaknya 1, 0. 10 anaknya 2, kemudian 1. 2 kurangi 1 kan 1. Berarti di sini dia masih imbang. Kemudian 1, 0, 0. 3, 1, 0. 5, 2, 0. Nah, di sini dia sudah tidak seimbang di sini. Jadi di sini perlu ada perubahan. Nah, untuk penyisipannya dia akan dimasukkan kayak binary search tree kemarin. Tadi sih. Di sini untuk penyimbangannya itu ada single rotation dan double rotation. Nah, untuk single rotation yaitu nah, misal ini kan 0, 0, 1, 0, 2, 0. Dia kan tidak seimbang. Dia akan dilakukan rotasi ke kanan seperti ini. Jadi yang sebelumnya 20 jadi root, di sini gantikan oleh 18. Di sini dia namanya single rotation dan ke rotasi ke kanan dia. Nah, kalau kompleks ini dia teman-teman itu pertama nyarinya harus dari bawah sini dia. 0, 0, 1, 0. Dia 0, 0. Terus di sini 2, 1. Di sini 3, 1. Lah, di sini kan nggak imbang. Jadi di sini ada rotasi. 12 akan dirotasikan jadi root. 18 jadi anak kanannya. 14 jadi anak kiri 18. Dan 20 jadi anak kanannya. Seperti itu. Kemudian misal nih seperti ini. Rotasinya seperti apa nih? Nah, kita kalau rotasi kita cek dulu, harus dicek terlebih dahulu. Di sini anaknya 0, 0, 1, 0, 2, 0. Kan nggak imbang tuh. 0 kurangi 2, minus 2. Sehingga kita harus rotasikan ke arah sebaliknya. Karena tadi ini nggak imbangnya ke kanan, dia harus dirotasi ke kiri. Sehingga 12 yang tadi jadi root ditukar jadi 18. 18 jadi root, 12 jadi anak kiri 18, 20 jadi anak kanan 18. Nah, single rotation ini nggak bisa nih, misal kita itu punya, nah seperti ini. Tadi kan lurus garis. Kalau misal segaris itu pakai single rotation. Kalau yang misal dia nggak segaris ini, kita pakai yang namanya double rotation. Rotasi pertama dia itu gunanya untuk meluruskan supaya kita seperti ini. Tadi kan ini nggak luruskan. Nah, setelah itu rotasi pertama kita luruskan dia. 8 menjadi anak langsung dari 12. 4 jadi anaknya 8. Ini kan udah lurus. Kemudian kita putar lagi dia ke kanan seperti ini. 8 jadi rootnya 14, 12. Untuk yang satunya dia sama. Kita tinggal lurusin terlebih dahulu. Rotasi pertama itu kita luruskan dia. Kemudian rotasi kedua kita seimbangkan. Seperti itu. Oke, untuk kode programnya ini sebenarnya kode program di Google dia itu banyak banget. Jadi ada kode program untuk C++, Python, Java. Teman-teman untuk kode program jangan terpaut sama satu, jadi banyak banget kode programnya. Yang penting di sini sebenarnya konsepnya. Terus ini rotasi. Nah, kode programnya di sini banyak banget. Kemudian kalau teman-teman mau lihat gimana visualisasinya, teman-teman bisa langsung ke Google AVL Tree Visualization. Nah, sini aku coba masuk input 90, insert. Dan di sini aku 45.
Di sini aku 30, dan otomatis nggak seimbang kan. Dia akan diinsert terlebih dahulu, terus dicek, oh tidak seimbang. Nah, dia langsung diputar seperti ini. Kemudian 11, insert. Dia dari bawah input dimasukkan, kemudian dia ke atas. Kemudian kita 6. Nah, di sini nggak ada imbang nih. Nah, kita rotasi terus seperti itu hingga dia seimbang. Gunanya apa sih rotasi seperti ini? Jadi nanti teman-teman kalau misal rotasi seperti itu gunanya itu misal mengurutkan atau mencari data itu jauh lebih mudah dia. Kalau misal teman-teman misal datanya lurus terus dia kan akan terus rekursifnya banyak banget. Dan misal seperti ini kan dia kan cepet banget rekursifnya. Di sini dia n kuadrat n pangkat 3. Di sini cukup n pangkat 3 dia rekursifnya. Dengan misal nanti ada misal tadi yang aku lanjutin kan dia kurang lebih 5 kan. 5 itu nanti dia n pangkat 5 rekursifnya nanti jatuhnya. Itu kalau misal datanya penuh nanti kan jatuhnya itu makan waktu lebih banyak untuk kompleksitas waktunya. Nah, untuk insertionnya, oke, untuk AVL3 udah. Nah, ini dari lapak teman-teman juga kan ya. Untuk kode programnya di laprak itu harus diganti berapa bagian ya, karena ini banyak yang salah sih seingatku. Lah, kode programnya teman-teman jangan fokus pada laprak aja di sini karena ini bisa disebut kode program yang lama ya. Jadi teman-teman bisa ngembangin kode program baru atau cari di Google lah. Di sini sih data node, transversal. Oke. Untuk teman-teman misal butuh drive ini nanti aku kirim ke Mas Dana nggak apa-apa. Teman-teman bisa belajar dari ini. Ini juga untuk AVL3-nya dia diseimbangkan. Nah, di sini ada contoh misal 98, 57. Nah, ini kan dia nggak imbang. Dia diseimbangkan di sini, si rotasi. Kemudian diinputkan ke 41 di sini. Kemudian diinputkan 53. Kan nggak imbang tuh. Di sini kan anaknya 0, 0, 1, 0, 2, 0. 0 kurangi 2, kan minus 2. Kan dia nggak imbang. Dia akan dirotasi ke arah sebaliknya gitu. Nah, di sini teman-teman bandingkan nih. Di sini kompleksitas algoritmanya dia n kali n pangkat 3. Di sini kompleksitasnya n pangkat 3 atau 8. Kemudian di sini ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. N pangkat 5. Kan lumayan jauh kan dia. Untuk kompleksitas waktunya. Oke. Nanti kalau misal ntar drive-nya aku kirim ke Mas Dana Mustafa nanti. Oke. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Biar ada salah kata aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.